ketika kita memperlakukan tidak baik kepada alam semesta, itu juga alam semesta merasa tidak baik, merasa tidak nyaman. Nah, kalau kemudian bertubi-tubi kita memperlakukan alam itu secara semena-mena, mengeksploitasi dan kemudian menggunakan secara berlebih-lebihan, maka tentu seperti manusia ketika kita itu memperlakukannya dengan tidak baik. Maka kalau kita menika bisa katakan bahwa ojo mung menungso tok sing duwe rasa, alam pun punya rasa, bahwa alam itu juga punya perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa iqtada bihudah. Aqulu da'iyan ilallahi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para sepuh, para aji sepuh, wabil khusus dumateng sedaya pengurus utawi panitia mujalasah utawi mudarasah Qur'aniyah umumiyah. Para hadirin ingkang kawula hormati, monggo wonten ing kesempatan menika kita tidak henti-hentinya untuk muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam yang ke-12 bulan Ramadan menika kita tasih dipun paringi nikmat saking Allah Subhanahu wa taala, nikmatus sihah wal afiyah, sehingga kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala saged bermujalasah wonten ing panggenan ingkang mulya menika, wonten ing panggenan ingkang sakral menika, dalam rangka kita mengokohkan, kita menguatkan imanan wahtisaban. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sing sapa wonge poso dan kemudian puasa itu diisi dengan imanan, wahtisaban, memperkokoh iman kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bulan Ramadan tahun ini kita diselimuti oleh berbagai peristiwa, berbagai hal ingkang kadang-kadang boten sekeco, boten nikmat kita nikmati. Tapi itu semua tidak merubah atau tidak mengurangi iman kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sinaosa mungkin dianggap sebagai bulan ingkang minulya tapi diisi atau diselimuti dengan sesuatu yang boten kepenak, kita tetap imanan. Lan kaping kalih ihtisaban. Ora cukup mung iman tapi kudu ihtisaban. Ihtisaban menika kata dasarnya itu hasiba yahsabu. Jadi harus ada unsur muhasabah, ada unsur untuk introspeksi diri, ada unsur untuk bagaimana menata pikiran kita,
menata i'tikad kita agar kemudian bulan puasa itu bisa menjadi bulan yang meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mugi-mugi wonten ing mujalasah menika saestu kita dipun paringi tambahing iman saking Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi tambahing kualitas pemikiran kita, kualitas ilmu kita, sehingga kita menika iman kita bukan sekedar hanya iman keyakinan saja, tapi didukung oleh pengetahuan wawasan keagamaan yang kuat. Sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini, monggo kita selalu nuhake cinta dumateng Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanthi ngadah-ngadahake sholawat ma'assalam dumateng beliau. Karena beliau adalah qudwatun kamilah, ala qudwatun hasanah, suri tauladan ingkang lengkap, ingkang sampurno, dan syariat beliau adalah syariat yang sempurna. Dan mudah-mudahan dengan kita taat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saestu kita dipun daku dados umatipun lan kita pikantuk syafaatil uzma wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula hormati, sakjane menika kula radi dos pundi ngoten nggih. Kranten mujalasah menika mboten sembarangan mujalasah. Tiang-tiang ingkang rawuh wonten ing majelis menika, tiang-tiang ingkang pasti secara kualitas, secara kemampuan itu sungguh sesuatu yang luar biasa. Tapi karena niatan kita toto, niat kita dalam rangka untuk saling berbagi, saling tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr, kita saling berwasiat yang dalam kesabaran lan berwasiat yang dalam barang ingkang hak. Mugi-mugi mangke menawi wonten klenta-klentunipun ada salah atau ada khilaf dari apa yang kami sampaikan nanti, jangan sedaya purun menyampaikan atau purun untuk meluruskan atau membenarkan. Hadirin rahimakumullah, dalam situasi kita menika menghadapi berbagai macam musibah, salah satu hal yang perlu kita tata adalah bagaimana sikap kita untuk menyikapi datangnya musibah itu. Ada salah satu hadis saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rasulallahi ya'ti ala rajulin wa huwa yusolli wa yaqulu fi du'aihi Allahumma inni as'aluka as-sabra. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hal sa'alta al-bala'a fas'alillaha al-afiyah. Menika hadis ingkang memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita menika bersikap menata fikir untuk menghadapi musibah. Dalam hadis menika ata Rasulullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika yakti ala rajulin, nekani salah satu sahabat, wa huwa yusolli, pas dalam keadaan sholat, wa yaqulu fi du'aihi, salah satu yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu inni Allahumma inni as'aluka sabra, ya Allah kula nyuwun dumateng panjenengan diparingi kesabaran. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hal sa'alta al balaa, apa to kowe iku sampeyan iku nyuwun menerima bala. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan fas'alillaha al-afiyata. Kowe nek ketrima bala utawi menampa bala, aja njaluk sabar, tapi njaluk al-afiyah. Njaluk terhindar dari sabar. Selama ini mungkin kita seringkali mendoakan orang yang terkena musibah itu, entah itu musibah bencana atau musibah sesuatu yang enggak mengenakkan dalam kehidupan kita,
Selalu doa kita adalah mugi-mugi dipun paringi sabar. Nah, menurut Kanjeng Nabi dalam hal ini minta untuk sabar itu kurang pas. Mendoakan sabar itu tidak pas. Nggih sae diparingi sabar nggih sae, tapi ada yang lebih baik lagi yaitu nas'aluka al-afiyata. Karena kalau minta sabar logikanya berarti siap untuk menerima bolak-balik. Iki wayah iki mendapat musibah, kemudian karena sabar maka siap untuk menerima musibah kembali. Itu logika hadis ini. Bahwa nek untuk musibah iku ojo njaluk sabar, tapi njaluk al-afiyah, yaitu terhindar dari musibah. Nah, ini berarti Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwa menghadapi musibah itu tidak boleh hanya pasif, tapi harus aktif. Orang menerima musibah itu tidak hanya sabar, tapi juga harus bagaimana untuk mengantisipasi jangan sampai musibah itu terjadi kembali. Nah, berarti misalnya kok kita menika bolak-balik nerima musibah, mbah bar banjir neh, bar banjir neh, terus banjir bolak-balik, mungkin dongane nggih salah kira. Mboten pati pas. Dongane menika Allahumma inni as'aluka as-sabra. Nggih niki tetap sae, tetapi ada doa yang lebih sempurna lagi kalau kita minta Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Bahwa kita menika menghadapi musibah tidak boleh hanya pasif, tapi juga harus aktif. Aktif bagaimana? Berupaya untuk mengantisipasi jangan sampai musibah itu terjadi kembali. Dengan doa Allahumma inni as'alukal afiyah. Menurut kawula hadis menika sungguh sangat luar biasa. Sungguh sangat luar biasa. Nabi memberikan inspirasi kepada kita bahwa ketabahan, kesabaran itu penting, tetapi ada yang lebih penting lagi, yaitu bagaimana kita berupaya untuk memitigasi bencana atau untuk meminimalisir bencana yang menimpa kita. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW pernah pada saat beliau sakit keras sampai kemudian 3 hari, terus kemudian rawuh malaikat Jibril. Nah, kemudian terjadi dialog antara Nabi Muhammad kalih malaikat Jibril menika. Ya Jibril, hal tanzilu mim ba'di. Nek jenengan Jibril, nek ijih ana aku, jenengan menika tugasipun inggih menika menyampaikan wahyu saking Gusti Allah kepada para nabi termasuk kepada kawula, kepada saya. Seandainya nanti saya telah wafat atau meninggal, apakah tetap jenengan akan turun untuk melaksanakan tugas? Jadi nek ana pitakonan, nek misale Jibril menika adalah malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu, terus misalnya nek wis nabi khotamul anbiya wal mursalin menika sampun ditutup, apakah Jibril menika pensiun? Nah, ternyata dialog antara Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril menika memastikan bahwa tidak pernah ada malaikat itu pensiun. Masih ada tugas yang harus dilaksanakan. Terus kemudian malaikat Jibril menyampaikan bahwa anzilu asyra marrat. Aku kawula menika sakbadanipun mangke panjenengan nek sedo, insyaallah akan turun ke bumi selama 10 kali. Wa arfa'u asyra jawahir. Dan aku akan mengangkat atau menghilangkan 10 pusakanya bumi. Wa arfa'u asyra jawahir. Begitu Nabi Muhammad menika midhangetake jawabane malaikat Jibril bahwa tugasnya belum selesai dan kemudian bertugas untuk raf'u asyri jawahir, mengangkat atau menghilangkan atau mencabut 5 pusaka yang ada di bumi. Kemudian Nabi Muhammad pingsan. Keranten beliau sangat kepikiran kalau memang hal itu terjadi betul. Yang pertama,
arfa'u menika kedah gawe kerpean mergane kathah. Yang pertama al-awwalu arfa'u al-barokata minal ardi. Bahwa tugas malaikat Jibril yang pertama ketika Nabi Muhammad menika sampun kapundhut wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala itu adalah raf'u al-barokati fil ardi. Mencabut berkah saking bumi. Nah niki kawula menyampaikan hal ini bukan dalam rangka untuk menakut-nakuti, tetapi agar kita waspada, agar kita mengantisipasi jangan sampai kemudian hal itu terjadi pada kita di masa kita. Dan kemudian kita berupaya keras untuk bagaimana mengantisipasi hal tersebut. Jangan sampai di masa kita hidup menika dan anak putu kita, malaikat Jibril betul-betul mengangkat al-barokata fil ardi. Tetapi kita saged mengukur apakah betul kira-kira dalam situasi seperti ini atau di zaman kita hidup menika al-barokata menika dicabut atau dihilangkan oleh malaikat Jibril atas tugas yang diemban dari Allah Subhanahu wa taala. Negara kita menika sangsaya suwe napa sangsaya berkah napa sangsaya niki pertanyaan. Dengan selesainya Pilpres menika kira-kira ke depan akan semakin membawa kita kepada keberkahan dalam berbangsa bernegara atau justru kita semakin terpuruk. Harapan kita pasti akan menjadi lebih berkah. Tapi kita harus waspada jangan sampai kemudian barokah itu betul-betul tercabut dari kehidupan kita. Nek rasa-rasane, tondo-tondone kita nek kadang-kadang al barokah barokatul wakti menika rasa-rasane pun berkurang. Misalnya perasaan kita menika rasane bar poso Ramadan tahun wingi kok ujug-ujug Ramadan neh. Rasane menika jame ya padha, menitane ya padha, detikane ya padha. Satu hari 24 jam menika 24 jam. Tetapi rasane hari demi hari, waktu demi waktu terasa singkat. Itu apakah menjadi tanda bahwa kita menika barokahipun waktu menika sampun dikurangi atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Tapi mudah-mudahan boten. Mudah-mudahan boten. Walaupun rasa-rasane kok kita menika berkurang. Nah, barokah menika wonten kalau secara umum seluruh kehidupan kita menika kudune panci harus bersamaan dengan barokah. Nah, ada lima barokah kalau kita simpulkan. Al barokatu fi dinina. Yang pertama kita berharap mudah-mudahan keberkahan itu berada pada agama kita. Al barokatu fi dinina. Urusan kita ngabdi dumateng Allah Subhanahu wa taala menika kita semakin rajin beribadah, rajin untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian ibadah kita itu semakin kita menambah takut, nambah wedi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Semakin tambah beribadah dan kemudian ibadah itu menyampaikan kita untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kinten-kinten perasaan kita nek kita hitung-hitung ibadah kita menika membawa kita semakin takut kepada Allah atau tidak. Nah, tidak berarti kira-kira nggih ngibadah kita menika mboten patiya berkah. Niku jenenge al barokatu fi dinina. Kemudian yang kedua adalah yang kita harapkan berkah itu adalah al barokatu fi anfusina. Keberkahan yang ada pada diri kita. Ya mulai fisik kita, jasmani kita menika berkah dan rohani kita nggih berkah. Al barokatu fi anfusina. Jadi misalnya kita punya telinga, kita punya mata, kira-kira antarane digawe ketaatan kalih boten taat menika kira-kira enteng ingkang pundi. Nek misale ndelok televisi, ndelok sepak bola menika antara ndelok gawe khataman Quran kalih ndelok napa televisi menika kuat pundi. Nek kinten-kinten badan kita menika luwih nyaman untuk kita gunakan untuk sesuatu yang muspro, niku berarti tondo bahwa anfusina atau jiwa kita atau diri kita menika mboten patiya berkah. Tapi nek sebaliknya
kita menika semakin lama semakin merasa nikmat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasane bokong iku nek digawe linggih khataman Quran menika kok tambah nikmat ngoten. Niku jenenge al barokatu fi nafsina. Tetapi nek bokong meripat gawe maca Quran kok tambah abot, ora entuk semenit tambah 5 menit kok tambah abot, meniku jenenge termasuk al barokatu fi nafsina ingkang boten patiya, atau berkurang barokahipun. Kemudian ingkang nomor 3 inggih menika al barokatu fi aklina. Barokah ing dalem akal pikiran kita. Ngilmu kita menika barokah. Ngilmu yang barokah itu adalah ilmu yang kemudian menambah kita semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilmu yang kemudian kita mencari celah untuk melanggar. Karena kadang-kadang nek kita menika bayangkan atau kita komparasikan, kita bandingkan antarane tiyang biasa lan tiyang biasa lan tiyang ingkang pinter menika, yang berpotensi untuk melanggar itu yang terbanyak adalah tiyang ingkang pinter, tiyang ingkang berilmu. Dados wonten unen-unen saking tiyang sepuh kita menika, kathah tiyang pinter tapi ora bener. Nah, menika bukti bahwa al barokatu fi aklina utawi keberkahan dalam akal pikiran kita, dan ilmu itu adalah merupakan produk dari akal pikiran kita, niku dipun kurangi Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Nek kita tambah pinter tapi tambah ora bener, tambah pinter tapi ngakali wong utawa ngakali hukum, menika jenenge tiyang ingkang boten patiya berkah. Kemudian ingkang nomor sekawan al barokatu fi naslina. Barokah wonten ing dalam urusan keluarga kita. Anak berkah, garwa berkah, keluarga berkah. Menika al barokatu fi naslina. Jadi duwe bojo tapi ora pati ayu, tapi nek didelok menika nyenengke. Iku jenenge al barokatu fi naslina. Dalam keluarga kita menika penuh keberkahan. Ora pati akeh duwite, ora pati akeh gajine misale, tapi rasane kok cukup pae. Duwe anak 5, sing siji misale mondok, ndok sarang, sing siji dadi dokter, sing siji dadi kuliah teng pundi kemawon, tapi kelima-limanya menika dados. Niku artosipun padahal orang itu adalah secara profesi mboten patiya jos, ora patiya wah. Nggih nek dilihat dari gajinya ya mungkin pas-pasan. Tapi kok iya duwe anak 5-5 taat kabeh. Nah, menika termasuk salah satu tanda keberkahan al barokatu fi naslina. Kemudian yang kelima adalah al barokatu fi amwalina. Nah, niki sing paling penting. Karena kadang-kadang keberkahan menika selalu identik dengan fi amwalina atau ing dalam harta benda kita. Al barokatu fi amwalina. Nah, harapan kita yang disampaikan oleh malaikat Jibril bahwa setelah Nabi Muhammad menika wafat dan kemudian bertugas untuk raf'ul barokati fil ardi, menika boten terjadi kepada kita, boten terjadi kepada keluarga kita, boten terjadi kepada lingkungan kita, dan boten terjadi dalam hidup berbangsa kita. Mudah-mudahan musibah ingkang kita terima menika boten dalam rangka utawi dalam konteks kita menika dipun cabut barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nomor kalih arfaul mahabbata fi qulubil khalqi. Tugase malaikat Jibril ingkang nomor kalih nggih menika mencabut al-mahabbah, rasa cinta kasih fi qulubil khalqi ing dalem manah atau hati para makhluknya. Nah niki bahaya. Kalau sudah di antara makhluk menika, boh antara kita dengan manusia yang lain atau kita dengan alam. Maka dalam trilogi ihsan menika kita harus punya 3 husnul khuluq. Yang pertama kita menika husnul khuluq ma'allah. Kita harus mempunyai perilaku yang baik, berinteraksi dengan Allah dengan baik. Husnul khuluq ma'allah. Yang kedua, husnul khuluq ma'annas. Kita menika nggadahi perhatian atau nggadahi perilaku yang baik untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Husnul khuluq ma'annas.
Dan yang ketiga adalah husnul khuluq ma'al alam. Nah niki mangke ingkang kita bahas. Bahwa kita menika jangan sampai punya rasa yang kemudian tidak suka atau baik jelek dalam berperilaku kepada ma'allah wa ma'annas wa ma'al kholqi. Nah pertanyaannya, kita menika seringkali menghadapi musibah itu apakah karena kita menika dipun cabut al-mahabbah fi qulubil kholqi napa boten? Kita seringkali mendapatkan musibah-musibah menika, kita apa yang kita sampaikan menika boten dalam rangka untuk menilai atau mengomentari terhadap musibah, tetapi monggo kita renungkan bersama-sama, ihtisaban bersama-sama. Jangan-jangan yang menimpa kita itu segala bentuk keadaan yang mungkin tidak enak buat kita rasakan menika adalah akibat daripada raf'ul napa menika? Raf'ul mahabbah fi qulubil khalqi. Kita sampun tidak bisa memperlakukan baik kepada alam. Nah oleh karena itu nanti kita bahas secara lebih mendetail terkait dengan raf'ul mahabbah fi qulubil khalqi. Nah oleh karena itu maka kalau kita punya 3 jenis ukhuwah, nah, kita sampun bagaimanakah kita memperlakukan, bagaimanakah kita berinteraksi kepada sesama kita. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah. Nah sakmenika wonten satu ukhuwah enggal, naminipun ukhuwah kauniyah. Ini sebagai bentuk refleksi kita ketika kita menika tertimpa atau selalu ditimpa oleh musibah-musibah. Persaudaraan itu tidak hanya sekedar dilandaskan kepada nilai Islam. Persaudaraan itu tidak hanya sekedar dilandaskan kepada sesama Islam, tetapi ada ukhuwah insaniyah, ada ukhuwah yang berlandaskan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Juga ada ukhuwah watoniyah, ada persaudaraan yang berdasarkan kepada sesama bangsa Indonesia, watoniyah. Nah, yang keempat kita harus mewujudkan juga ukhuwah kauniyah. Bagaimana kemudian kita menika punya perilaku yang baik, bisa memperlakukan baik kepada alam semesta. Nah, kalau kemudian alam semesta menika kita tidak perlakukan dengan baik, maka hukum kausalitas atau sunnatullah menika akan menimpa kita. Sing sapa? Dados kita memperlakukan alam menika seperti kita memperlakukan manusia. Nek kita menika menyakiti orang lain itu pasti orang lain sakit, merasa sakit, maka ketika kita memperlakukan tidak baik kepada alam semesta, itu juga alam semesta merasa tidak baik, merasa tidak nyaman. Nah, kalau kemudian bertubi-tubi kita memperlakukan alam itu secara semena-mena, mengeksploitasi dan kemudian menggunakan secara berlebih-lebihan, maka tentu seperti manusia ketika kita itu memperlakukannya dengan tidak baik. Maka kalau kita menika bisa katakan bahwa ojo mung menungso tok sing duwe rasa, alam pun punya rasa. Bahwa alam itu juga punya perasaan. Bukti bahwa selain manusia punya perasaan menika, nek jenengan nate main HP. Sak menika wonten teknologi HP menika karimuni terus muncul apa yang kita minta. Niku jenenge speak to text. Terus kita menika nek ape goleki apa mawon teng Google menika mboten usah ngetik, tapi cukup dengan muni. Misale bagaimana cara membuat kue? Bagaimana di mana arahnya Jakarta? Nah niku kita nggak perlu ngetik. Itu ada namanya program speech to text. Bahwa ternyata teknologi atau hasil penemuan orang itu ternyata juga punya respon terhadap apa yang disampaikan oleh manusia. Sakmenika wonten jenenge AI nggih, artificial intelligence atau intelijensi atau kecerdasan buatan. Nah, itu ternyata apa yang dimiliki oleh artificial intelligence itu sama dengan kemampuan manusia. Ya iso gawe makalah, ya iso pokoknya macam-macam.
iso napa jenenge misale membuat rumus-rumus menika saged. Niku jenenge artificial intelligence, kecerdasan buatan. Dados sak menika nek jenengan gadah putra atau kita punya anak harus hati-hati. Karena buat makalahnya itu bisa dengan menggunakan artificial intelligence. Jadi gawe makalah tanpa ngetik dhewe, tanpa golek referensi, tanpa golek buku, langsung mawon napa diketik buatlah makalah yang berjudul. Niku jenenge artificial intelligence. Salah satu teknologi terbaru manusia yang mampu menciptakan bahwa teknologi itu bisa seperti manusia kemampuannya. Iso mikir. Jadi kecerdasan menika kecerdasan mesin tapi iso mikir kaya dene menungso. Nah, itu salah satu bukti bahwa alam itu atau selain manusia itu duwe rasa, punya kesadaran bahwa manusia dan selain manusia itu sama-sama punya kesadaran. Nah, oleh karena itu maka kita sebagai mitra sesama alam, jadi kita menika masuk bagian dari alam semesta, kita menika bagian dari kauniyah, manusia dan hewan, tumbuh-tumbuhan itu adalah masuk dalam kauniyah, itu harus memiliki satu kesadaran bahwa harus memperlakukan satu sama lain dengan baik. Karena begitu kita memperlakukan dengan tidak baik, maka respon tidak baik juga akan muncul ketika kita menika melakukan seperti itu. Nah, oleh karena itu jangan-jangan apa yang menimpa kita musibah, apa yang menimpa kita ini adalah merupakan bagian dari respon alam ketika kita menika memperlakukan alam dengan tidak semestinya. Terus pundi nek lagune Ebit GAD menika, atau alam mungkin bosan bersahabat dengan kita. Nah, nika wonten nyanyi menika. Jadi istilahipun karena ketamakan, karena kerasukan, karena kerakusan manusia mengeksploitasi habis-habisan wonten ing alam menika, lalu kemudian alam semesta menika merasa wah nek dingin terus yo bosen. Nah, kemudian respon alam adalah dalam bentuk mbuh watuk, mbuh lindu, mbuh kemudian banjir dan lain sebagainya. Nah, menika yang harus kita waspadai, jangan-jangan apa yang terjadi pada kita hari-hari ini atau apa yang terjadi pada kita, pada bangsa kita dalam waktu-waktu ini adalah merupakan bagian dari raf'ul mahabbah fi qulubil khalqi. Sudah tidak ada rasa cinta kasih antara manusia, lebih-lebih kepada antar alam semesta. Nah, oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mahabbah kita menika kita tunjukkan bahwa kita menika tidak cukup dengan ukhuwah Islamiyah, tidak cukup dengan ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, tapi kita harus memperlakukan alam semesta ini dengan ukhuwah kauniyah. Menika mungkin istilah anyar yang kawula menika mencoba untuk merangkai-rangkai dan kemudian ketemu referensi bahwa sandarannya adalah husnul khuluq ma'allah wa husnul khuluq ma'an nas wa husnul khuluq ma'a khalqihi atau ma'al alam. Hablum minallah, dalam istilah yang lain hablum minallah wa hablum minan nas wa hablum minal alam. Dan oleh karena itu maka kita temukan bahwa mungkin ikhtisaban kita menika atau sesuatu yang perlu kita introspeksi adalah kita kirang mahabbah, kita tidak senonoh memperlakukan daripada alam semesta itu. Nah, dengan momentum Ramadan menika, dan Ramadan itu adalah mendorong kita untuk selalu ikhtisaban, mikir-mikir apa sing kurang dalam kehidupan kita menika, monggo kita semakin cinta kepada alam semesta sebagaimana cinta kita kepada manusia pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Nomor 3, tugasipun malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad sudah wafat itu adalah arfa'u asyufqata fi qulubil aqarib. Malaikat Jibril mengangkat asyufqah, rasa belas kasih sayang fi qulubil aqarib, di hati para kerabat. Nah, kita tahu bahwa akhir-akhir ini juga banyak terjadi fenomena
saling rebutan antar mbuh kerabat tonggo cerak atau kerabat dalam arti napa menika dulur menika terjadi seringkali terjadi konflik dan lain sebagainya. Maka jangan sampai bahwa ini adalah merupakan bentuk daripada raf'us syafaqah fi qulubil aqarib. Kemudian yang berikutnya adalah niki yang perlu kita waspadai, tugasipun malaikat Jibril ketika sudah wafat Nabi Muhammad adalah arfa'u al-adla minal umaro. Aku akan mengangkat rasa keadilan dari umaro, dari tiang atau bagian dari kita yang mengurusi urusan umat, yaitu umaro. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan, mudah-mudahan dengan kita berdemokrasi ini adalah semakin memperbaiki kualitas keadilan. Jangan sampai kemudian hanya adil kepada diri sendiri atau adil kepada golongannya sendiri. Jadi istilahipun nek hukum menika tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nek ono misale yang berperkara itu adalah orang yang punya duit, nah, hukum menika angel rada angel. Tapi begitu sing duwe kasus itu adalah orang yang miskin, gampang kecekele. Jadi sak menika walaupun kita mengidealkan jangan sampai terjadi seperti itu, tapi faktanya banyak terjadi seperti itu. Jadi hukum menika masih seringkali tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nek sing berperkara itu adalah tiyang ingkang apa jenenge dulure dhewe, niku wis pokoke sing piye carane ora iso dihukum. Tapi begitu sing duwe hukum utawi yang punya kasus itu adalah orang lain, maka gampang kecekel. Niku jenenge nek misale sampun terjadi seperti itu, maka termasuk salah satu bukti bahwa malaikat Jibril menika raf'ul adl minal umaro. Nomor sekawan raf'ul haya minan nisa. Malaikat Jibril menika arfa'u al haya minan nisa. Mengangkat atau mencabut malu, rasa malu dari perempuan. Nek riyen-riyen zamane tiang-tiang sepuh kita atau masa-masa lalu kita menika, kejahatan itu adalah ketika seorang laki-laki mendatangi seorang perempuan. Tapi saat menika padha dene nggih. Malah kadang-kadang justru sing mebo-mebo menika adalah perempuannya. Kalau kita nek jenengan sangat familiar dengan YouTube dan lain sebagainya, medsos dan lain sebagainya, sama sekali kita menika seringkali melihat tontonan ingkang menunjukkan bahwa wong wedok sampun boten gadah malu. Wis pokoke diobral sedanten. Dan itu menjadi salah satu pemicu terjadinya kejahatan. Ora ono kucing diweki tikus kok kemudian nolak, mesti langsung diseronggoh karo kucinge menika. Niki jenenge arfa'u al haya minan nisa. Jangan-jangan itu menjadi fenomena dari tugas Jibril untuk mengangkat malu, rasa malu dari seorang perempuan. Dan mudah-mudahan ketika kita menika mboten sampai ngoten nggih. Nah, kemudian yang nomor selanjutnya adalah arfa'u as-sabra minal fuqara. Kesabaran yang menjadi identitas fakir menika diangkat dari orang fakir. Jadi pusakane wong miskin itu adalah sabar. Kok kemudian sabar itu diangkat dari orang fakir? Ndaipo. Wis ora duwe li ora sabaran. Nah niki jenenge sudah jatuh ketimpa tangga. Raf'ul napa arfa'u al-asabra minal fuqara. Kemudian yang ketujuh adalah arfa'u al-wara'a wazuhda minal ulama. Mengangkat rasa warok, rasa wirai lan zuhud saking ulama. Nah niki nggih bahaya, tantanganipun ulama menika justru lebih berat dari kita. Nek kita menika setane sing godho menika mungkin kelas kopral, kelas bintara, tapi nek sing godho para ulama menika adalah kelas jenderal, setan kelas jenderal. Justru ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan rasa warok dan zuhudnya, menika termasuk salah satu napa menika tanda bahwa raf'ul barokah minal ardh. Jangan sampai muga-muga kita sedaya menika dipun bimbing oleh ulama ingkang selalu punya wirai lan zuhud saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nomor 8 tugasé malaikat Jibril nggih menika arfa'u as-sakha aminal aghniya. Mengangkat
rasa dermawan daripada orang yang berpunya, orang yang cukup. Arfa'u as-sakha'a minal aghniya. Dadi wong fakire wis ora duwe sabar, wong sugihe wis ora dermawan. Nah niku jenenge tutup tumbuh nemu tutup. Nah niku ingkang nomor 8. Nang nomor 9 inggih menika arfa'u al-Qur'ana. Nah mangke di hari nek wis ancen nomor 8 9 iki wis diangkat kali malaikat Jibril berarti pun donya pun kiamat. Arfa'u al-Qur'ana lan nomor 10 inggih menika arfa'u al-imana. Nek wis Quran kalih iman dipun angkat oleh Allah Subhanahu wa taala terus gebere donya menika sampun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak dari tugas malaikat Jibril ketika sudah tidak ada nabi dan sudah tidak ada rasul. Mugi-mugi yang ke-8, ke-9, ke-10 ini selalu ada di dunia kita dan selalu ada dalam kehidupan kita. Termasuk salah satunya adalah bagaimana Ramadan itu membentuk kita menjadi manusia yang Qur'ani. Salah satu bagaimana kemudian kita memelihara Al-Qur'an itu adalah bagaimana kemudian Qur'an tidak hanya sekedar teks, tidak hanya sekedar lafaz, tapi menjadi perilaku kita. Nah, makanya ini akan bisa kita antisipasi dengan cara kita menjadi makhluk manusia yang Qur'ani, manusia yang nafasnya nafas Qur'an, yang perilakunya perilaku Qur'an, yang kedipan matanya kedipan Al-Qur'an, yang geleng kepalanya adalah gelengan Al-Qur'an. Semua perilaku amaliyah kita itu adalah disetir atau diinspirasi oleh Al-Qur'an. Nah, kalau kemudian kita bisa menjaga ini, insya Allah tesih dangu. Insya Allah masih lama. Tugas Jibril menika arfa'u al-Qur'ana wa arfa'u al-imana. Hadirin rahimakumullah ingkang kula hormati. Kita fokus kepada ingkang nomor kalih inggih menika arfa'u al-mahabbata min qulubil khalqi. Bagaimana kemudian kita itu cara kita untuk memperlakukan alam. Wonten teori ingkang bernama teori vibrasi energi. Vibrasi menika bahasa Inggris ingkang ateges menggetarkan. Makanya ono alat sing jenenge vibrator nggih. Jangan sampai salah sebut. Vibrator menika wis pokoke nek sing biasane menika ngertos. Ada alat yang namanya vibrator. Untuk menambah kenikmatan menika ada namanya alat vibrator atau alat getar. Bukan itu yang kita maksud. Ada namanya teori vibrasi energi. Bahwa alam semesta itu adalah terbentuk dari energi-energi. Dan kemudian energi itu mewujudkan getaran-getaran. Nah, getaran itu kemudian menghasilkan frekuensi atau gelombang frekuensi. Nah, jika vibrasi atau getarannya itu positif, maka kalau ini terjadi secara kolektif, maka energi positif itu akan menyebar kepada sekitarnya, baik dalam bentuk manusia, masyarakat maupun alam semesta. Jadi ini kemudian yang bisa menjelaskan bahwa kenapa ada wali, dan wali itu disebut dengan pakuning bumi. Jadi wali itu adalah paku bumi. Karena apa? Karena yang muncul, energi yang muncul dari para wali itu adalah energi yang luar biasa positifnya. Jadi getaran yang muncul dari para wali itu adalah getaran yang positif. Dan ketika yang muncul itu adalah getaran positif, maka kemudian menyebar kepada lingkungan sekitarnya. Baik kepada manusia, sesama manusia, atau kepada lingkungan sekitar. Nah, oleh karena itu maka tiang sepuh riyen ana sing muni Jawa iki ana pirang wali. Selagi ini ana wali iku mongko ora bakal ana musibah utawa bencana. Kranten apa? Wonten paku bumine. Dengan apa? Dengan cara tadi itu bahwa seorang wali itu adalah orang yang mempunyai energi positif. Mempunyai getaran positif yang berlipat-lipat. Dan kemudian resonansinya atau gerakan atau penyebaran itu semua bisa kemudian menyebar kepada orang sekitarnya atau kemudian kepada alam semesta. Jadi misalnya kita secara nakal bertanya apakah misalkan nek ono banjir, nek ono bolak-balik musibah itu bertubi-tubi kepada kita, jangan-jangan sudah enggak ada wali atau enggak ada paku buminya. Semoga bukan karena ini, bukan karena
bumi menika sampun boten wonten waline. Nah, itu namanya teori vibrasi energi. Jadi aura positif itu tidak hanya dirasakan oleh sesama manusia, tapi juga dirasakan oleh alam semesta. Kok ana wong sing duwe energi positif, kok ana wong sing duwe getaran energi yang positif, maka insya Allah mbah sak RT, mbah sak RW, mbah sak desa itu pasti akan positif. Nah, ini akan lebih sempurna ketika vibrasinya berjalan kolektif. Jadi misalnya kula kempal kalih jenengan sedaya menika insya Allah menjadi apa? Menjadi getaran yang positif. Jadi orang-orang atau jamaah ingkang mudarosah wonten ing menara menika yang rutin selama sebulan penuh itu adalah orang yang mempunyai vibrasi energi yang positif. Orang yang selalu diinjeksi dengan sesuatu yang positif. Maka nek wis ngumpul wong apik, wong sing duwe vibrasi energi positif menika ngumpul dan itu kemudian secara kolektif menjadi satu, maka insya Allah dunia akan aman, dunia akan damai, alam semesta akan tunduk kepada kita dan kemudian alam semesta akan berdamai dengan kita. Nah, oleh karena itu jangan-jangan kalau kemudian kita menika merasakan sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupan kita, boten termasuk ingkang menika. Boten termasuk ingkang bahwa tidak ada lagi orang yang punya vibrasi energi positif. Nah, niki istilahipun rada Inggris tapi kira-kira ada landasan dari agama kita. Jadi yang namanya benar itu bisa universal. Kebenaran itu bisa universal dalam arti semua orang itu pasti bisa merasakan sesuatu itu benar, itu adalah benar. Itu namanya kebenaran yang universal. Walaupun orang Inggris misalkan orang yang bukan Indonesia tetapi menerima sebuah kebenaran itu sifatnya universal. Nah, oleh karena itu apa yang tadi kita sampaikan, jika ada orang yang beraura positif. Nah, niki wonten penelitian di Amerika ketika di 40 kota nggih, di 40 kota kemudian diupayakan ada orang-orang yang mempunyai tadi itu vibrasi atau mempunyai aura positif. Dan kemudian dampaknya apa? Dampaknya 40 kota itu mengalami penurunan angka kejahatan. Kemudian mengalami penurunan angka kriminalitas. Lalu mengalami penurunan angka kecelakaan. Jadi kira-kira nek daerah menika atau wilayah ini adalah dihuni oleh orang-orang yang punya vibrasi atau getaran yang positif, maka alam itu akan semakin teratur. Alam itu akan semakin teratur. Jadi enggak ada orang yang kemudian sembrono menabrak yang namanya lampu merah dan kemudian terjadi kecelakaan. Jadi semua harmoni. Alam ini akan mengalami harmoni atau kedamaian. Itu kalau kemudian orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang punya vibrasi positif. Beda kalau kemudian satu lingkungan yang dihuni oleh orang-orang yang punya vibrasi negatif. Nah, vibrasi negatif itu dipicu oleh hati-hati yang kurang, hati manah ingkang yang tidak baik. Jadi orang yang suka marah, orang yang suka hasut, orang yang suka dengki, orang yang suka pendendam, orang yang suka sombong. Niku termasuk salah satu pendorong munculnya vibrasi negatif. Nah, kalau kemudian satu wilayah dihuni oleh orang-orang yang punya vibrasi negatif, maka rasanya ya panas. Daerah itu daerah yang panas. RT tersebut RT yang panas. Lingkungan itu lingkungan yang panas. Itu kalau kemudian dihuni oleh orang-orang yang punya vibrasi negatif. Nah, oleh karena itu bukan hanya harmoni itu tidak hanya ada kepada sesama manusia, tapi juga dialami oleh alam sekitarnya. Bukan hanya orang yang merasakan damai, tapi juga boh wit-witan, boh pohon-pohonan dan lain sebagainya itu merasa kedamaian. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa menunjukkan ukhuwah kauniyah kita, rasa persaudaraan kepada alam semesta? Salah satunya adalah mari kita bersama-sama untuk menumbuhkan energi positif dan kemudian kalau bisa berkolaborasi. Jadi makanya wong kang soleh kumpulono itu adalah dalam rangka untuk mengkolektifkan atau mengumpulkan terhadap energi positif itu. Nah kita insya Allah kawula piyambak menjadi salah satu bagian yang mencoba berikhtiar kempal kalih para tiyang ingkang soleh menika
tiang-tiang engkang punya vibrasi, orang-orang yang punya energi positif, dan kemudian ketika sudah pulang ke rumah masing-masing menularkan energi positif itu kepada lingkungan sekitarnya dan kepada alam sekitarnya. Jadi dampak positifnya kalau vibrasi positif itu tidak hanya kepada sosial tapi kepada alam semesta. Bukan hanya kepada orang yang punya hati, yang punya perasaan, tetapi juga sesuatu makhluk Allah yang kita anggap tidak punya rasa dan tidak punya pikiran, yaitu tumbuh-tumbuhan dan hewan dan lain sebagainya. Karena tadi konsep tadi yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Jangan kita pernah menyangka bahwa sesuatu yang tidak punya akal pikiran, yang tidak punya perasaan itu tidak punya akal dan tidak punya perasaan. Jangan kita pengira sing jenenge wit-witan itu adalah nggak punya perasaan, nggak punya pikiran. Karena apa? Dia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih seperti manusia bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bahwa barang atau makhluk Allah selain manusia itu adalah makhluk yang juga bisa bertasbih seperti manusia yang punya akal dan pikiran. Nah, oleh karena itu kita menika ojo sembrono. Misale menapa menika perilaku kita, misalkan perilaku mbah ngetak-ngetok wit-witan sembarangan utawi napa kemawon, yang sesuatu itu yang kemudian perilaku yang tidak baik atau semena-mena kepada nabati atau hewani, itu sama dengan berprasangkalah atau merasakanlah bahwa sama dengan ketika kita mengganggu orang. Dan nek wong diganggu, nek alam diganggu mesti salah satunya adalah ada sunnatullah, hukum kausalitas. Nek kepengen orang diganggu ya aja ganggu, nek ganggu ya otomatis terima resikonya, yaitu akan dibalas dengan gangguan itu. Kemudian yang kedua, gimana caranya kita menika menggadai ukhuwah kauniyah. Ada teori yang bernama butterfly effect. Jenenge niku bahasanya bahasa Inggris, tapi sebetulnya ini juga relevan dengan nilai-nilai Islam. Ada namanya teori butterfly effect, yaitu efek kupu-kupu. Terus teori ini berlandaskan dari bahwa kepak kupu-kupu menika, nek kupu-kupu menika bergerak itu, ya kita tahu bahwa kalau kupu-kupu bergerak pasti angin yang ditimbulkan pasti nggak terlalu seberapa. Tapi kepak kupu-kupu di Brazil, ini salah satu rumusnya, kepak kupu-kupu di Brazil itu kemudian menimbulkan yang namanya angin topan, tornado di Amerika. Dari teori ini kemudian menyatakan bahwa sekecil apapun tindakan kita, sekecil apapun keputusan kita, itu akan berpengaruh terhadap sesuatu yang besar. Sekecil apapun tindakan kita, itu akan menjadi berpengaruh kepada sesuatu yang lebih besar. Kita tahu, misalkan seperti bagaimana bangsa Indonesia itu lepas dari penjajah. Itu sebetulnya semula adalah kumpulnya Pak Karno, Bung Hatta, kumpul-kumpul diskusi-diskusi barang-barang kecil seperti ini, halakoh-halakoh seperti ini, lalu kemudian menggelora sampai menjadi gerakan nasionalisme menentang kolonial. Itu adalah sesuatu yang hanya kecil, kepaknya kupu-kupu, tapi kemudian menimbulkan satu dampak yang luar biasa. Nah, rasanya kita menika nek buang sampah sembarangan, niku ketake kok biasa kira. Buang plastik sembarangan itu biasa. Tapi bahwa keputusan kita, tindakan kita membuang sampah itu adalah merupakan awal daripada sesuatu yang besar. Nah, oleh karena itu perilaku kita kepada alam itu juga harus mempertimbangkan jangan berbuat jelek atau jahat kepada alam sekecil apapun. Karena ada teori butterfly effect. Sekecil apapun perilaku kita kepada alam semesta itu pasti ada dampaknya. Misalnya buang sampah teng sungai sembarangan. Kemudian lama-lama bertumpuk-tumpuk menjadi menutupi got dan lain sebagainya. Nah, tentu ini adalah merupakan bagian daripada kita menika sak wong tapi kemudian kalau kumpul jadi satu menjadi gerakan yang sangat besar. Gerakannya negatif maksudnya. Nah, oleh karena itu bagaimana kita kemudian menumbuhkan hifdzul bi'ah atau menjaga lingkungan
dengan menumbuhkan ukhuwah kauniyah, dengan menumbuhkan persaudaraan antar alam semesta. Kita bangun, kita wujudkan, dan insya Allah kalau kita menikah sudah kuat ukhuwah kauniyahnya, insya Allah kita dapat meminimalisir bencana itu. Dan oleh karena itu maka ya tidak usah dibuat kesimpulan, tapi dibuat angen-angen. Misalnya kok berkali-kali bertubi-tubi kita menerima musibah, jangan-jangan itu adalah bagian daripada tindakan kecil kita yang mungkin nggak terasa, tapi kemudian berdampak kepada bencana yang ada itu. Apalagi kemudian kalau eksploitasi alam itu dilakukan secara besar-besaran, mengeruk kekayaan alam dengan tanpa mempertimbangkan kepada ekosistem. Nah, itu tentu akan menambah keruwetan dan menambah kesengsaraan alam semesta, dan pada saatnya sengsaraan alam semesta itu pasti akan berdampak kepada kita semua. Nah, oleh karena itu para hadirin sekalian, dengan kita menika ihtisaban wonten ing bulan Ramadan, saya mengajak kepada para hadirin untuk bagaimana kita menika dados tiyang ingkang soleh dan musleh, tiyang ingkang apik untuk diri sendiri, tetapi juga musleh, orang yang akan melanjutkan, akan menyebarkan kebaikan kita itu kepada lingkungan sosial kita dan lingkungan alam kita. Gak cukup orang yang soleh tapi pasif kalau tidak dibarengi dengan orang yang musleh. Soleh itu apik karpe dewe, apik untuk individu, tapi belum cukup kalau tidak disempurnakan dengan musleh. Orang yang mampu menebarkan kemaslahatan, kemanfaatan kepada alam sekitar secara sosial atau secara lingkungan alam semesta. Jadi monggo kita sareng-sareng ihtisaban kita menika kita tancapkan bahwa kesadaran kita pertama harus sadar bahwa alam semesta yang kita anggap tidak berotak, tidak punya nalar, tidak punya rasa itu sama dengan kita. Mereka punya kesadaran, punya asyuur al-kauni, ada kesadaran alam semesta. Apa itu? Nek diloroni ya loro, nek disakiti ya sakit, dan kemudian akan membalas kepada kita. Dan mari tugas malaikat Jibril yang 10 itu kita minimalisir. Ojo sampai betul-betul terjadi bahwa Jibril itu mengangkat 10 daripada pakune bumi atau jauhar pusaka yang ada di bumi ini. Dan insya Allah kalau melihat kepada jamaah para hadirin engkang tiap malam darusan dan kemudian menerima ilmu, wawasan, penambahan dan sebagainya, saya yakin kita akan menjadi orang yang solihun wa muslihun. Orang yang soleh secara pribadi, tapi juga siap untuk menebarkan kesolehan itu kepada lingkungan kita, paling kecil kepada keluarga kita, paling kecil kepada meningkat kepada lingkungan RT kita, RW kita, desa kita, sampai kemudian kepada alam semesta. Dan kita gerakan ini, kita bergerak secara kolektif, secara bersama-sama, dan insya Allah kita tetap akan memperoleh baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara ingkang gemah ripah lojinawe, negara ingkang sehat jasmani rohaninya, zahir wa batinan, amin Allahumma amin. Mugi-mugi napa ingkang kawula sampaiake walaupun mungkin tidak runut, tidak runtut, tetapi ada hikmah atau mutiara yang bisa kita ambil dan kemudian bisa kita lakukan dan kita tekadkan bahwa produk muttaqin, produk orang yang takwa itu adalah orang yang solihun wa muslihun, orang yang tidak hanya punya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, tapi juga orang yang siap untuk menjalin ukhuwah kauniyah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka bihi nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi arzakina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi kulli hayatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.